Hai guys, selamat datang kembali ke YouTube channel aku bersama aku Miss sekali lagi. Sudah lama sekali ya aku tidak upload YouTube video. 2021 ini jujur aku sangat sibuk. Aku masih usaha cari keseimbangan antara bisa kerja, belajar, latihan, makan yang benar, tidur yang cukup. Kadang aja tidur yang gak cukup karena pekerjaan aku banyak dan kadang tuh gak sempet bikin konten buat Instagram juga. Jadi ya aku masih coba untuk atur semua dengan baik lah. Nah, di video hari ini sebenarnya aku mau sharing tips kepada kalian semua gimana sih kita bisa menaikkan massa otot dengan efektif. Dan pastinya tidak akan gagal kalau misalnya kalian bisa aplikasi dengan benar. Nah, aku nggak mau basi-basi terlalu panjang, tapi sebelum aku mulai membahas ini, aku mau minta kalian untuk dukung aku dengan subscribe di YouTube channel aku dan jangan lupa cek Instagram aku @maiskedewitania untuk tips-tips lainnya lagi. Yuk, mari kita mulai. Tips pertama dari aku, kalian harus progressive overload. Progressive overload itu artinya kita mau membuat latihan kita menjadi susah agar otot kita tetap terstimulus. Contohnya, saat awal kita latihan, contohnya gerakannya bicep curl. Awal kita latihan bicep curl, kita menggunakan 2 kilo. Mungkin kita melakukan 12 repetisi. Pas awal-awal kita melakukan itu pasti gerakan itu sangat susah dan sangat membuat kalian kelelahan. Tapi lama-kelamaan kalau kalian cuma lakukan 12 repetisi untuk 2 kilo, badan kalian adaptasi dan menjadi kuat. Akhirnya 12 repetisi untuk 2 kilo itu tidak berasa apa-apa lagi. Jadi kita harus progressive overload. Gimana caranya? Pertama, paling umumnya kita bisa menaikin bebannya. Contoh, kalau tadi kalian pakai 2 kilo, kalian bisa melakukan pakai 3 kilo dengan 12 repetisi. Itu adalah salah satu contoh progressive overload. Atau kalian bisa menaikkan repetisinya. Contohnya kalau misalnya tadi kalian melakukan 12 repetisi, kalian bisa melakukan mungkin 15 repetisi. Atau kalian bisa menaikkan setnya. Tadinya kalian melakukan 12 repetisi untuk 3 set. Mungkin kali ini kalian menaikkan jadi 4 set. Atau kalian bisa menggunakan tempo. Contoh temponya 3, 1, 3. Itu adalah naiknya 1, 2, 3, tahan 1, 2, 3. Nah, itu adalah beberapa contoh cara progressive overload. Tips kedua, pastikan teknik gerakan kalian saat angkat beban itu bagus. Itu sangat penting sekali supaya kita bisa menaikkan massa otot dengan optimal. Karena banyak sekali orang yang gagal menaikkan massa otot, bukan gagal ya, menjadi kurang optimal menaikkan massa otot gara-gara teknik gerakan yang kurang bagus. Contohnya, saat orang melakukan squat, otot yang mau ditargetkan kan itu paha depannya. Tapi banyak sekali orang yang melakukan squat dengan salah, yang akhirnya bebannya membebani punggung bawah mereka, yang akhirnya bukan lari ke otot paha mereka. Jadi gerakannya menjadi kurang optimal dan maksimal untuk menargetkan otot paha itu. Jadi kalau misalnya kalian bisa bergerak dengan benar, kalian bisa menaikkan massa otot dengan lebih maksimal. Tips ketiga, pastikan kalian memiliki program latihan yang jelas, bukan cuma ikut-ikutan orang lain atau yang penting capek aja. Nah, kenapa jangan ikut-ikutan orang lain? Karena kan setiap orang memiliki fitness level yang berbeda-beda. Ada yang udah latihan sangat lama, ada yang lebih sport spesifik, dan tentunya pasti goalsnya beda dengan kamu. Jadi kalian gak bisa samain level kalian dengan orang yang mungkin udah latihan lama. Atau yang penting cuma capek aja. Kalau misalnya kalian ngasal latihan, kalian bisa kurang maksimal menargetkan massa otot itu karena kalian bisa menjadi capek lebih cepat dan akhirnya mungkin kualitas gerakan kalian menjadi lebih jelek atau kalian sudah lelah aja begitu. Jadi pastikan kalian ada program latihan yang jelas. Aku sudah pernah bikin video gimana sih cara membuat program latihan untuk pemula. Linknya aku ada tag di bawah. Nah, kalian tinggal klik aja untuk nonton video tersebut. Nah, yang paling optimal sebenarnya untuk massa otot secara general ya, itu tuh 10-20 set per muscle group. Jadi mungkin 10 set dada, otot dada, atau 10 set otot kaki, contohnya seperti itu. Tips keempat,
Pastikan kalian seimbangi dengan pola makan yang bagus juga saat kalian latihan. Kalian pasti sering dengar dong orang yang sering angkat beban, atau rata-rata orang yang angkat beban mereka pasti minum protein atau suruh kalian perbanyaki proteinnya. Kenapa? Karena saat kita latihan keras, otot kita tuh mengalami kerusakan, dan protein adalah salah satunya yang membantu membangun kembali otot kita itu. Makanya protein itu penting. Nah, kalau misalnya kalian belum tahu cara atur pola makan kalian, makronutrisi kalian, aku sudah bikin videonya juga. Jadi kalian tinggal klik linknya di bawah, nonton full videonya, kalian pasti ngerti cara mengatur pola makan yang bagus itu gimana. Tips kelima, pastikan kalian istirahat yang cukup. Gak bisa hanya latihan keras dan makan yang baik saja. Kalau misalnya kalian kurang tidur, mungkin kalian cuma tidur 4 jam, itu bisa mempengaruhi latihan kalian di hari esoknya. Mungkin kalian jadi kurang fokus atau nggak memiliki tenaga yang cukup. Akhirnya gerakan kalian mengalami breakdown yang menjadi kurang bagus, yang akhirnya menjadi kurang efektif untuk menargetkan otot tersebut. Dan karena kalian kurang tidur, berarti recovery kalian untuk otot-otot kalian juga kurang maksimal. Jadi tidur yang cukup itu sangat-sangat penting. Tips yang keenam, tips yang terakhir, saran yang selalu aku memberikan di setiap video, mungkin di rata-rata video aku kali ya, harus selalu konsisten dan sabar. Membangun massa otot itu gak gampang, jadi kalian harus memberi waktu yang cukup lama, dedikasi mungkin 3-4 kali dalam seminggu untuk jangka waktu yang panjang, kalian baru benar-benar bisa kelihatan hasilnya. Jadi kuncinya adalah sabar, jangan nyerah, pasti akan sukses. Nah, jadi itu dia video kita hari ini. Aku sudah usaha membuat videonya sesimpel mungkin supaya kalian semua bisa mengerti dengan jelas dan baik. Aku harap kalian semua suka video hari ini, dan I will see you guys in the next video. Bye-bye.